Perhatikan soal berikut ini. Pada gambar disajikan sebuah informasi mengenai proses oogenesis. Oogenesis merupakan suatu proses pembentukan sel telur atau ovum. Proses ini diawali dari sel induk telur, yaitu berupa oogonium yang akan mengalami proses mitosis menjadi oosit primer yang ditunjukkan pada gambar nomor 2. Oosit primer ini akan mengalami meiosis. Yang pertama membentuk badan polar 1 dan oosit sekunder. Oosit sekunder mengalami meiosis. Yang kedua membentuk badan polar 2 dan sel ovum fungsional. Yang ditunjukkan sel ovum nomor 5. Kita kembali kepada soal. Secara berurutan, sel yang terbentuk dari hasil mitosis dan meiosis pertama adalah nomor. Sel yang terbentuk dari hasil mitosis adalah oosit primer, yang merupakan hasil mitosis dari sel induk telur, yaitu oogonium. Kemudian, sel yang terbentuk dari hasil meiosis pertama adalah oosit sekunder dan badan polar pertama, yang merupakan hasil meiosis dari oosit primer, sehingga jawaban yang tepat adalah C. 2, 3, 4. Perhatikan gambar hasil percobaan berikut ini. Untuk gambar pertama adalah mengenai persebaran auksin yang merata sehingga pertumbuhan batang ini tumbuh lurus ke atas dan cahaya matahari tepat berada di atas tanaman sehingga konsentrasi auksin pada semua bagian tanaman ini sama sehingga akan tumbuh ke atas. Kemudian untuk yang gambar B cahaya matahari berada pada sisi kanan tanaman sehingga konsentrasi auksin atau konsentrasi auksin yang terurai oleh cahaya matahari ini akan berbeda. Bagian sebelah sini yang mendapatkan paparan langsung oleh sinar matahari, kandungan auksinnya akan lebih sedikit karena sifat cahaya matahari ini akan menguraikan auksin. Dan bagian punggung tanaman ini tidak secara langsung terkena paparan cahaya matahari sehingga auksinnya tetap. Karena bagian sini jumlah auksinnya tetap sedangkan bagian depan jumlah auksinnya sedikit, maka pertumbuhan akan membengkok ke arah datangnya cahaya matahari. Sehingga pernyataan yang tepat adalah D. Tanaman 1 tumbuh lurus karena sebaran auksinnya merata, sedangkan tanaman kedua tumbuh ke arah cahaya karena auksin terurai jika terkena cahaya. Jawabannya adalah D. Perhatikan soal berikut. Di dalam soal berikut dijelaskan dengan sebuah skema, yaitu merupakan skema respirasi aerob. Pertanyaannya adalah, dari skema di atas yang berlabel K, L, dan N secara berurut adalah, kita cermati dalam skema. Skema merupakan skema reaksi respirasi aerob yang diawali dengan bahan respirasi aerob berupa glukosa. Glukosa ini pertama kali akan mengalami proses glikolisis yang akan menghasilkan, yang berlabel K akan menghasilkan asam pirufat. Selain itu akan menghasilkan produk samping berupa ATP dan NADH2. NADH2 ini nanti akan masuk ke dalam transport elektron dan diubah menjadi ATP. Kemudian dari proses glikolisis, asam pirufat tadi akan mengalami dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil koenzim A yang akan menghasilkan produk samping berupa NADH2. Sama seperti
hasil samping dari glikolisis, NADH2 juga akan masuk ke dalam proses transfer elektron. Dari proses dekarboksilasi oksidatif yang menghasilkan asetil koenzim A, ini akan masuk ke dalam siklus Krebs, di mana siklus Krebs ini merupakan perubahan antara, yaitu yang berkode N, asam sitrat, akan menjadi asam oksaloasetat. Sehingga jawaban untuk pertanyaan ini yaitu yang berlabel K, L, dan N adalah asam pirufat, NADH2, dan asam sitrat, yaitu yang B. Perhatikan soal berikut. Soal berikut dijelaskan dalam beberapa pernyataan. Yang pertama yaitu memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Yang kedua, melibatkan P700 dan P680 sebagai pusat reaksi. Kemudian yang ketiga, berlangsung di dalam grana kloroplas. Yang keempat adalah menghasilkan senyawa NADPH, ATP, dan gas oksigen. Pertanyaannya adalah, ciri-ciri di atas terdapat pada peristiwa. Kita analisis satu persatu pernyataan yang telah disediakan. 4 pernyataan berikut merupakan ciri-ciri dari fotosintesis. Nah, fotosintesis itu sendiri terdiri dari 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi terang. Yang kedua adalah reaksi gelap. Kita lihat dari pernyataan yang pertama, memanfaatkan cahaya matahari sebagai sumber energi. Kata kuncinya adalah sumber energi berupa matahari. Sehingga pernyataan nomor 1 ini mengacu pada peristiwa fotosintesis yaitu reaksi terang. Sedangkan untuk reaksi gelap, bahannya menggunakan NADH dan ATP hasil dari reaksi terang. Kemudian pernyataan yang kedua, melibatkan P700 dan P680 sebagai pusat reaksi. Di dalam pernyataan kedua ini, suatu proses fotosintesis yang menggunakan P700 dan P680 itu adalah fotosintesis reaksi terang fotofosforilasi non-siklik. Jadi reaksi terang ini dibedakan menjadi 2, yaitu siklik dan non-siklik. Siklik ini menggunakan satu fotosistem berupa P700 dan hasil akhirnya itu berupa ATP dan tidak menghasilkan NADH. Kemudian untuk fotofosforilasi non-siklik ini menggunakan 2 fotosistem, yaitu P700 dan P680. Sehingga untuk pernyataan nomor 2 ini menjelaskan bahwa terjadi reaksi terang pada fotofosforilasi non-siklik. Kemudian pernyataan yang ketiga berlangsung di dalam grana kloroplas. Grana kloroplas ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi terang. Kemudian yang pernyataan nomor 4 menghasilkan senyawa NADPH, ATP, dan gas oksigen. Nah, reaksi terang akan menghasilkan senyawa-senyawa berikut yang nantinya akan digunakan untuk proses terjadinya reaksi gelap, sehingga pernyataan-pernyataan yang dijelaskan pada soal tadi mengacu pada ciri-ciri reaksi terang jalur elektron non-siklik atau E. Perhatikan soal berikut. Pada percobaan fotosintesis diberi perlakuan, sebagian daun ditutup oleh kertas timah, setelah sehari dipetik, direbus, dan dimasukkan ke dalam larutan alkohol, kemudian dikeringkan dan ditetesi oleh yodium atau lugol. Pertanyaannya adalah, penjelasan selanjutnya yang benar yang sesuai dengan percobaan di atas adalah, percobaan tersebut merupakan percobaan Sachs, di mana akan membuktikan bahwa fotosintesis itu menghasilkan amilum.
Prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagian daun akan ditutup dengan kertas timah. Ini adalah kertas timah. Dan dibiarkan sehari terpapar oleh sinar matahari sehingga akan berlangsung proses fotosintesis. Kemudian setelah sehari, daun tersebut akan dipetik dan direbus. Daun tersebut akan direbus, kemudian dimasukkan ke dalam larutan alkohol. Dimasukkan ke dalam larutan alkohol ini berfungsi untuk menghilangkan klorofilnya. Kemudian setelah itu dikeringkan dan daun ditetesi larutan lugol. Kemudian ada dua bagian hasil, yaitu yang pertama, bagian yang tidak tertutup oleh kertas timah akan berwarna biru. Tidak tertutup, maka akan berwarna biru karena mengandung amilum. Sedangkan hasil kedua adalah bagian yang tertutup tadi akan tidak berubah warna sehingga warnanya sama dengan daun yang seperti biasa, warna daun, yang berarti pada bagian yang tertutup ini tidak mengandung amilum. Sehingga pada daun yang tertutup oleh kertas timah tidak melakukan aktivitas fotosintesis. Kembali kepada soal, penjelasan selanjutnya yang benar adalah, yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini adalah hasil dari percobaan Sachs, yaitu hasilnya yang tepat adalah opsi jawaban yang E. Yang tidak tertutup kertas timah akan berwarna biru kehitaman dan disimpulkan oleh Sachs bahwa fotosintesis menghasilkan amilum.